Halo, selamat pagi, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Ya, selamat mengucapkan Idul Fitri bagi yang merayakan hari ini, ya enggak? Tapi kalau yang ikut pemerintah aja besok, ya enggak? Yang penting opor ayam sama rendang tuh jelas kapan dibikinnya, ya enggak? Jangan sampai enggak maju mundur nih. Intermezzo ya teman-teman ya. Teman-teman, jadi gue mau ngebahas sedikit mengenai ada yang tanya soal jaminan, teman-teman. Ini penting buat teman-teman, pencerahan juga ya pastinya, enggak, namanya juga konten edukasi kan. Perkara mau dipakai mau enggak ya terserah teman-teman juga, apakah pakai atau enggak, apakah teman-teman infokan ke orang lain, itu lebih baik kan, seperti itu. Ada yang nanya seperti ini teman-teman ya, lebih baik jaminan di perumahan atau di perkebunan walaupun nilai besar. Jadi ada orang yang bertanya seperti itu, bang tuh lebih menerima jaminan biasa di perumahan atau jaminan besar tapi di kebun. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi gua akan sejenak menggiring teman-teman ya, mengapa bank itu memilih jaminan ini gitu ya. Mungkin ya teman-teman sebagian pada tahu lah alasan-alasannya ya, tapi gua akan jabarkan lagi alasan-alasannya mengapa bank memilih itu, memilih ini, kenapa nggak itu ya, kenapa nggak anu kan. Nah, jadi teman-teman, bank itu memilih jaminan ya, bukan menilai. Kalau ini memilih, kalau menilai kan sudah ya kontennya. Berdasarkan apa? Yang pertama adalah legalitas teman-teman ya. Nah ini teman-teman penting nih ya. Om, saya punya jaminan om, gede banget 2 hektar om, tapi masih girik om, seperti itu. Nggak bisa ya. Paling gue bilang gini, kalau misalnya girik atau apa gitu belum sertifikat, kalau gue ya dulu ya, bisa sih pak, cuma maksimal 100 juta. Kenapa maksimal 100 juta? Karena sebenarnya itu tanpa jaminan. Seperti itu. Pernah nggak teman-teman ngerasain ya? Saya punya jaminan gede tapi belum sertifikat. Oh iya, maksimal 100 juta. Itu karena sebenarnya tanpa jaminan kalau kur. Itu teman jawabannya ya. Biar teman-teman juga tahu bahwa sebenarnya itu tanpa jaminan. Cuman karena ya sudahlah kan, yang adanya itu ya udah gitu teman-teman. Nah, legal itu penting teman-teman ya, karena mempengaruhi ya pastinya juga diterima atau enggak jaminan tersebut. Dan kalaupun diterima maksimal berapa, hanya sedikit misalkan ya, sebenarnya ketentuan tersebut tanpa jaminan gitu sebenarnya. Legal itu penting. Yang pasti yang diterima di bank ya jelas yang legalitasnya resmi dari BPN ya enggak, karena pengikatan tanah misalkan itu ya hanya hak tanggungan. Nah, hak tanggungan itu diberikan kepada siapa? Ya sertifikat hak milik ya kan, HGU kan, terus HGB ya, itu teman-teman. Jadi ya bank akan melihat legalitas yang paling legal ya, yang paling bisa diikat yang mana, tentu saja sertifikat. Itu yang pertama teman-teman. Kedua, bank akan memilih yang apa? Yang memilih nilai taksirannya tinggi. Misalkan ada tanah 200 juta, tanah lagi 400 juta, yang mana yang dilihat bank? Pasti yang taksirannya tinggi dong. Normalnya kan seperti itu. Karena teman-teman 150 nih, om ada 2 sertifikat nih, 2 rumah nih, satu 150, satu 300 juta. Oh, mau milih yang mana? Pasti jelas 300 juta secara nilai taksirannya. Oke. Sekarang legalitas sudah oke. Udah lolos ya. Sekarang taksiran mana? Oh, yang paling tinggi dong. Itu normal banget teman-teman. Ya, jadi bank pasti akan menilai taksirannya paling tinggi. Taksiran itu pasti didukung oleh misalkan surat keterangan harga tanah dari desa, atau misalkan dari internet juga, atau misalkan tanya-tanya kanan kiri tetangga yang punya tanah sebelahnya berapa sih pasarannya. Itu teknis banknya lah ya. Tapi yang pasti bank akan memilih nilai taksiran yang paling tinggi teman-teman. Iya dong, masa yang kecil ya enggak. Terus yang ketiga adalah bank melihat dari apa? Dari marketabilitasnya. Nah, dari marketabilitas apa? Yang bisa dijual cepat. Jadi sertifikat legalitas sudah lolos. Terus nilai oke lah, paling tinggi. Tapi marketabilitas gimana? Nah, itu mengacu kepada pertanyaan teman kita itu. Bank akan memilih rumah di perumahan atau di kebun yang nilai besar. Kalau secara marketabilitas, kalau gua misalkan gini, teman-teman ngajuin kredit 100 juta, teman-teman jaminin rumah teman-teman di perumahan lalu lalang banyak orang, dihuni banyak orang, full perumahan,
nilainya cuma 175 juta misalkan. Nah, teman-teman juga kasih pilihan. Ini ada tanah di kebun nih, harganya 500 juta, di sana 16 dikit. Cuman itu ya kebun gitu. Lalu gua masih lebih memilih rumah di perumahan walaupun nilainya cuma 175 juta misalkan. Dan harusnya semua bank akan berpikir seperti itu. Kenapa? Itu berhubungan dengan marketabilitas. Sekarang percuma nilai tinggi tetapi tidak gampang dijual, ya kan? Kan ujungnya kan teman-teman kalau ada something kan, berarti teman-teman juga kalau nggak jual sendiri ya dilelang seperti itu ya. Walaupun gue nyaranin tetap teman-teman tuh jual sendiri. Nah, pasti bank akan melihat yang gampang dijualnya, marketabilitasnya gimana nih, ya, jangan sampai kita itu milih yang gede tapi di kebun sawit misalkan. Gue pernah tuh, bukan gue sih, tapi teman gue yang proses, dia itu jaminannya 3M gede, ya, tapi jalan kesananya 2 jam ke dalam kebunnya ya. Dan menurut gue sih riskan ya. Dari marketabilitas bukan berarti nilainya tidak ada, enggak. Cuman kalaupun ada something, siapa yang mau beli kan gitu. Ujungnya kan situ. Ya enggak. Jadi kasarnya teman-teman mending ngasih tanah kecil di sebelah rumah teman-teman buat sebagai jaminan gitu. Ini Pak tanah kecil tapi di komplek perumahan. Nilainya cuma 150 juta buat minjem kredit 100 juta. Mendingan itu, ya enggak. Kasarnya nih teman-teman juga kalau ngejual gampang. Bukan berarti gampang cepat juga, enggak juga. Kan cocok-cocokan teman. Dibanding 1M kebun sawit misalkan di tanah di tengah-tengah perkebunan, lebih susah lagi. Siapa yang mau beli di situ kecuali orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis sawit misalkan. Bandingkan sama yang tanah sepetak sebelah rumah, yang beli lebih banyak ya. Pegawai bisa, tetangga bisa, saudara bisa, harganya terjangkau. Yang penting kan cover kredit ya enggak? Gitu. Nah, yang terakhir adalah lokasinya jauh atau enggak dari teman-teman. Gue pernah sih, ini kejadian nyata, Pak jaminan saya di Surabaya 1M nih, kalau di Jakarta cuma 500, kreditnya itu 300 juta. Ya pasti gue milih yang di Jakarta ya. Udah Pak Jakarta aja, walaupun nilainya cuma 500 juta. Dibanding saya jauh-jauh ke sana. Pertama apa? Prosesnya lama karena kita harus kunjungan ke sana. Kalau nggak kunjungan pun kita ngasih surat ke cabang bank kita yang terdekat di sana supaya melakukan kunjungan, supaya menilai jaminan tersebut, dan itu butuh waktu yang nggak sebentar ya kan. Mending kalau cabang sananya yang terdekat dengan jaminan teman-teman tuh fast respon. Kalau slow karena bukan nasabah kita juga, bukan debitur kita juga, nggak minjem di kita, dan seperti itu banyak teman-teman ya. Otomatis kalau misalkan masih satu pulau sih, biasanya kalau kita memang terpaksa banget jaminannya itu ya kita kunjungi tetap. Tapi kan butuh waktu, prosesnya, biayanya ya kan. Lebih baik yang dekat dengan lokasi usaha atau lokasi domisili. Itu kan paling penting ya. Jadi 4 hal lah kurang lebih yang biasa sering kita lakukan kalau memilih jaminan. Pertama legalitas ya enggak. Kemudian legalitas, nilai taksiran ya enggak. Terus marketabilitas, gampang dijual atau enggak, dan terakhir adalah lokasinya jauh atau tidak dari lokasi teman-teman ya enggak. Intinya dari sekian itu bisa dikombinasikan sih, tapi yang paling penting kalau menurut gue ya pribadi adalah marketabilitas, karena marketabilitas itu paling penting. Gue kadang-kadang mengesampingkan, tapi legalitas sudah oke ya, legalitas sudah oke, itu paling penting juga sih. Sebagai entry masuk, legalitas udah paling penting. Pokoknya masuk legalitas apa itu paling penting. Tapi ketika sudah legalitas lolos, nah paling tinggi menurut gue itu marketabilitas dibanding nilai taksiran, lokasi usaha, lokasi jaminannya. Paling tinggi marketabilitas, karena ya itulah terkait dengan likuiditas ya enggak, karena marketabilitas, karena gampang nggak dijual kan seperti itu ya. Karena percuma jaminan mahal tapi susah dijualnya bagi banknya enggak, apalagi kalau terjadi prestasi sesuatu gagal bayar, itu buat nolong teman-teman juga kan ya enggak, jualnya jauh lebih cepat gitu ya. Oke guys, itu aja yang besok sampaikan ya, cara bank memilih jaminan ya, biar teman-teman juga tahu, insight juga, biar ya sebagai pencerahan lah ya. Jadi kalau teman-teman mengajukan kredit, jaminannya ini, ada beberapa pilihan, atau saudara atau teman atau tetangga yang ini gimana jaminannya kalau ini ya. Coba teman-teman lihat legalitasnya dulu, kedua marketabilitasnya seperti apa, itu aja. Gampang nggak dijual dengan, yang pasti kalau gampang dijual itu aksesnya ada, nggak dekat pemakaman, nggak dekat tebing, itu pasti marketabilitasnya tinggi.
kan seperti itu. Intinya gampang nggak dijual sama orang kan gitu ya. Oke, lumayan panjang ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.